Berita Jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum ibadah kita pada Minggu pagi hari ini tanggal 1 November 2020, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama, selamat melaksanakan ibadah minggu di keluarga rumah tangga masing-masing. Semoga pelaksanaan ibadah kita ini tetap hikmat, kita dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan dengan rasa sukacita di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 1 November sampai 7 November 2020. Bagi warga jemaat yang ingin dikunjungi saat ulang tahun kelahiran atau pernikahan, dapat menghubungi Pendeta Pelayanan atau BPH Majelis GKE Sinar Kasih dengan nomor yang terdapat dalam berita jemaat masing-masing. Yang ketiga, diucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang disampaikan sepanjang minggu yang sudah dilalui. Jika terdapat kesalahan atau pengetikan nama, nominal atau belum tercantum dalam berita keuangan atau berita jemaat, dimohon untuk dapat menginformasikannya kepada BPH Majelis GKE Sinar Kasih atau menghubungi Bendahara Majelis Jemaat. Yang keempat, Bapak Ibu dan seluruh jemaat Sinar Kasih dapat pula menyampaikan persembahan syukur melalui rekening BPH Majelis Jemaat Sinar Kasih di Bank BRI dengan nomor rekening 76001004034533 atau di kotak persembahan yang telah disediakan di depan Pastori 2. Untuk selanjutnya, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi ini tanggal 1 November 2020. Kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marilyn, didampingi oleh penetua dan diakon yang bertugas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKE Sinar Kasih dimanapun kita berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut New Normal. Dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Marilah kita memulai ibadah kita. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai 2, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering lalai, bahkan melanggar perintah-perintahnya. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah penuh rahmat, yang berkenan memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadanya. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi padamu. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama
Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita saksikan sebuah pujian yang dibawakan oleh Paula dengan judul "Hatimu Ada Bagiku". Semuanya Engkau sediakan.
Baik saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, di rumah masing-masing sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Di tengah riuh rendah dunia ini Tuhan, kami ingin dalam keheningan mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami dengan roh, agar kami mampu mendengar bahkan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami lewat firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi suara-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Dan biarlah Engkau memampukan seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada untuk tidak hanya puas mendengar saja, tetapi selalu rindu untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Saudara-saudara, teks kita yang dipilih oleh Gereja Kalimantan Evangelis hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya ulangi, Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di bawah judul perikop, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikian bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya ada satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Bapa yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, teks ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang mendasari firman Tuhan hari ini merupakan bagian pendahuluan dari keseluruhan pasal 23 ayat 1 sampai 36. Jadi sebenarnya masih banyak sekali ayat mulai 13 sampai ayat 36 yang menjadi satu kesatuan dari cerita ini. Tapi kalau kita baca, pelan-pelan kita baca semua teks ini, kita akan menemukan kesan yang berbeda tentang Yesus. Saya aja kaget ketika membaca teks ini. Masa sih Yesus begitu? Masa sih Yesus ngomong begitu gitu ya? Tapi kelihatannya kali ini dia benar-benar marah. Lihat saja kata celakalah, celakalah ya yang dia ucapkan berulang-ulang kali. Itu ucapan yang sebenarnya bukan biasa diucapkan oleh Yesus. Tapi bukan itu persoalannya. Saya jadi bertanya, kenapa dia marah? Dan dia marah kepada siapa? Saudara-saudara, Yesus marah kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tahu ya siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi. Pada ayat awal, Yesus mengatakan mereka itu orang yang diberi kursi Musa. Musa ketika dia menjadi wakil Allah
mengajar dan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, itu kalau dia mengajar, orang Israel dikumpulkan, dia dikasih kursi untuk duduk mengajar. Jadi ketika mereka berpindah lagi di dalam perjalanan di padang gurun, kursi itu selalu dibawa karena setiap saat dia duduk mengajar. Nah, jadi kursi Musa itu simbol pengajaran dan pendidikan. Kalau di gereja kita mungkin itu adalah simbol mimbar, ya. Jadi hanya orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat yang mendapat kursi Musa. Artinya mendapat mandat yang sama dengan Musa. Mengajar, mendidik, menjadi teladan bagi orang-orang Yahudi. Nah, Yesus marah kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka ini orang yang disebut pengajar agama, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan mereka itu pengajar agama. Mereka pandai bicara. Mereka menguasai semua teori agama, hebat mengajar, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Ya, tambah lagi, mereka ingin dilihat sebagai orang yang paling beriman, saleh, dekat dengan Allah, lebih daripada orang lain. Kalau saya bisa kasih istilahnya, mereka ini gila hormat. Bayangkan aja saudara-saudara, kalau mereka lewat orang gak panggil rabi, mereka berhenti dan ngasih tahu, kamu harus panggil saya rabi, gitu ya. Jadi gila hormat. Mereka menunjukkan peraturan untuk orang lain patuhi, tapi mereka sendiri tidak patuh. Mereka meminta orang lain panggil mereka rabi, dan kalau tidak dipanggil, mereka akan marah kepada orang itu. Saudara-saudara, betul, saya setuju kalau melihat sejarah bagaimana mereka dipilih oleh Allah, mulai dari bagaimana sejarah Harun dan anak-anaknya dalam kitab Imamat sampai kepada perjanjian baru, para ahli Taurat, orang Farisi itu terhormat. Sayangnya mereka tidak terpelajar. Mereka menikmati jabatan tinggi, menjadi pembesar, orang terhormat, tetapi mereka tidak rendah hati. Mereka berilmu pengetahuan, tetapi sama sekali tidak mengalami pencerahan. Nah, orang yang begini disebut apa? Orang yang tidak berintegritas atau orang yang munafik. Nah, saudara, dalam teks ini Yesus tidak hanya menentang tapi juga mengutuki mereka. Nah, ini yang bikin saya kaget. Celakalah orang Farisi, celakalah kamu pengajar ahli Taurat, ya. Yesus bilang begitu pada ayat-ayat selanjutnya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Bukan karena Yesus benci mereka, tetapi karena kemunafikan mereka, orang lain dibawa kepada sistem pengajaran agama yang salah. Ya, jadi kasihan orang banyaknya. Kasihan orang yang mendengar mereka, kasihan umat Yahudi. Nah, Yesus memperingatkan para murid dan orang-orang yang mendengar pengajarannya pada saat itu untuk mendengar perkataannya, tapi jangan meniru perbuatan mereka. Saudara, perkataan yang tidak sesuai dengan perbuatan akan bikin orang lain bingung, ya. Dan bingung itu akan menciptakan rasa ragu. Bahayanya lagi, rasa ragu itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang menyampaikan pengajaran, tetapi pada pesan ajaran itu. Itu yang paling berbahaya, ya. Ada guru, ya, dia ngajarnya bagus, tapi kelakuannya di luar kelas nggak bagus. Tapi mau tidak mau, para murid yang mendengar dia melihat, ya, tadi di kelas bagus, di luar kelas kok nggak bagus kelakuannya. Murid-murid jadi bingung dengan gurunya, dan lagi terlebih lagi bingung dengan apa yang dia ajarkan. Ini benar nggak yang diajarin, orangnya kok begitu, gitu ya. Jadi ajaran, lalu kemudian melihat kepada orangnya, yang mendengar, yang diajarkan itu menjadi hambar, ya, kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa hormat, karena dia sudah menghilangkan wibawanya sendiri. Dan gawatnya lagi, saudara-saudara, orang juga akan menjadi ragu menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Saya tiru yang mana, gitu, ya. Nah, saudara-saudara, norma dan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga, di masyarakat, negara, bahkan di dalam gereja, apalagi jika itu adalah ajaran agama yang dogmatis, yang berkaitan dengan keimanan, yang sudah tertanam dalam diri orang yang mendengar,
ketika melihat pengajar yang seperti dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu akan menjadi kabur, mengalami pembiasan, menjadi tidak jelas karena tercampur baur. Nih saya mau meniru yang mana gitu ya. Persoalannya adalah saudara-saudara, kalau dalam gereja terjadi begini gimana? Ya, kapan jemaatnya mengalami pertumbuhan? Kapan jemaatnya dewasa dalam iman? Jika pengajar dan sekaligus pemimpinnya hanya bisa bicara, tetapi tidak bisa memberi teladan dalam perbuatan. Ini bahaya. Ya, karena itu juga yang sebenarnya terjadi dengan orang Yahudi. Allah memilih para ahli Taurat dan orang Farisi untuk tujuan agar sistem pengajaran iman di tengah orang Yahudi itu bisa terpelihara dengan baik, sama seperti dulu ketika Allah memilih Musa. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi ini telah membelokkan sistem pengajaran mereka sehingga menjadi sangat tidak bernilai. Saudara, saya melihat ada yang salah, ada yang keliru dengan gaya kepemimpinan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan saya kira itu juga yang dilihat oleh Yesus. Sehingga kemudian pada ayat 11 Yesus mengatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pada ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Saudara, dengan mengatakan ini sebenarnya Yesus ingin memperlihatkan citra pemimpin yang sesungguhnya, citra pelayan yang sebenarnya. Dalam ayat 11 dan 12 ya, kita baca ada kata pelayan, dia menggunakan kata Yunani diakonos yang berarti banyak ya. Bisa berarti seorang yang memberikan pelayanan secara umum. Bisa entah pelayanan di rumah makan, entah pelayanan di rumah sakit, ya, pelayanan dalam konteks keagamaan dan seterusnya di umum. Tapi seseorang yang melayani. Bisa juga diakonos itu berarti pelayan dalam konteks pelayanan gereja. Siapa saja. Nih saudara-saudara, teman-teman yang bersama-sama dengan saya dan juga saya, bahkan kameramen, bahkan BB yang ada di belakang dalam konteks gereja hari ini, ya, diakonos adalah diakonos, adalah pelayan. Lalu yang ketiga bisa juga berarti diakonos itu pegawai pemerintah. Karena pegawai pemerintah sebenarnya melayani masyarakat, melayani rakyat, perpanjangan tangan pemerintah. Mirip sekali dengan para pelayan di bidang keagamaan. Yang keempat bisa juga berarti seseorang yang melayani pejabat tinggi. Jadi ada bos, ya, lalu ada pembantu-pembantunya yang melayani pejabat itu. Nah, intinya kata diakonos itu adalah pelayan. Tapi jangan samakan diakonos dengan doulos. Ya, doulos juga kata Yunani, tapi dia bukan pelayan. Dia berarti budak atau hamba. Betul, doulos itu pasti diakonos. Tapi diakonos bukan doulos. Ya. Budak atau hamba kerjaannya melayani. Tetapi pelayan dalam arti kata diakonos itu bukan budak. Mereka bukan hamba. Nah, dari maksud kata diakonos, saudara-saudara, Yesus hendak menunjukkan bahwa semestinya para ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah diakonos. Mereka seharusnya adalah pelayan, penolong umat, penolong masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat Yahudi pastinya. Tetapi bagaimana bisa menyadari tugasnya sebagai pelayan dan penolong jika ahli Taurat dan orang Farisi itu tinggi hati dan sombong? Nggak akan bisa klik, tidak akan bisa nyambung. Saya pelayan nih, ya. Saya mengatakan diri pelayan, tetapi ketika saya dalam perjalanan tas saya di orang lain yang bawa. Orang lain yang angkat. Itu pelayan enggak? Saya menyebut diri penolong, tetapi keluar dari mobil aja orang lain yang bukain pintu mobilnya. Saya penolong enggak? Ya. Saya pelayan, tetapi saya akan bangga jika orang membungkukkan badan ke saya jika saya lewat. Apakah itu pelayan? Saya mengatakan diri penolong, tetapi
akan marah jika orang terlambat memberikan apa yang saya minta. Apakah itu penolong atau pelayan? Nah, jadi tidak klik kalau seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, apa citra kepemimpinan yang melayani itu? Citra kepemimpinan yang melayani adalah pengabdian yang mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Jadi tugas-tugas pelayanan itu adalah pengabdian. Pengabdian bahasa Indonesia itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab mengambil dari bahasa Ibrani. Ebed itu hamba. Kemudian lama-lama jadi abdi. Pengabdian itu orang yang menghambakan diri. Ya. Abdi negara artinya orang yang melayani negara ini. Siapa sih yang ada di negara ini? Masyarakat. Ya. Perwujudan dari negara ini adalah masyarakat, komponen masyarakat, semua komponen masyarakat. Abdi Allah. Ya. Elia mengatakan dirinya abdi Allah, hamba Allah. Jadi orang yang mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah. Pelayan yang hari ini melayan para diakonos ini juga adalah ebed, abdi yang melakukan tugas pengabdian. Tugas-tugas pelayanan dalam pengabdian. Jadi ingat saudara-saudara, semakin tinggi jabatan seseorang sebagai pemimpin, sebenarnya semakin luas cakupan tugas pelayanannya. Semakin banyak dia melakukan pelayanannya, itu artinya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik dengan semakin tinggi jabatan seseorang ketika dia memimpin, semakin banyak abdinya, semakin suka minta dilayani. Nah, ini bukan konsep diakonos yang Yesus tawarkan dalam ayat 11. Saudara, saya mengutip tulisan seorang kawan, ya, tulisannya itu mengatakan bahwa ada 2 orang peneliti di bidang kepemimpinan bernama Koses dan Posner. Nah, dari penelitian mereka menyimpulkan ada 6 model umum kepemimpinan. Ini umum, ya, bisa masuk ke mana saja, ke ranah mana saja. Jadi kata mereka yang pertama adalah pemimpin itu seorang yang harus dicontoh. Itu pasti. Kalau dia nggak bisa dicontoh, sebenarnya dia tidak layak menjadi pemimpin. Contoh yang bagus pastinya ya. Yang kedua adalah mereka menetapkan prinsip bagaimana bawahan atau kolega atau rakyat atau umat itu harus diperlakukan. Nah, ini juga diperlakukannya seperti apa? Tentu saja diperlakukan dalam hal yang baik. Yang ketiga, mereka menerapkan standar yang paling baik untuk mereka sendiri agar layak dicontoh. Jadi mereka layak menjadi contoh karena mereka sudah melampaui standar minimal, ya. Standar yang mereka pakai supaya layak menjadi contoh itu standar yang terbaik. Yang keempat, mereka membongkar birokrasi ketika menghambat aksi. Ya, jadi ini sebenarnya sama ya persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Bahkan saya kira sudah sampai ke ranah pelayanan gereja. Ya. Betapa pelayanan gereja itu kemudian sering terhambat, pelayanan dalam masyarakat itu sering terhambat karena birokrasi. Ya. Karena birokrasi. Saudara-saudara udah tahulah seperti apa. Contohnya terutama di masyarakat, saya kira kita semua pernah alami, ya. Lalu yang kelima, mereka memberi petunjuk ketika orang lain tidak yakin mau pergi ke arah mana. Nah, itu pemimpin. Tapi kadang-kadang pemimpin suruh, udah cari sendirilah, cari tahu sendirilah. Saya sudah mengalami begitu dulu, saya juga cari sendiri, kamu sekarang cari sendiri. Nah, itu pemimpin yang bagus enggak? Gitu ya. Tapi katanya Koses dan Posner, pemimpin itu ngasih tahu. Jangan lewat situ, kamu harus lewat sini, karena sini yang bikin selamat, sana enggak gitu. Ya. Karena aku dulu juga lewat begitu, maka sekarang aku kasih tahu ke kamu, jangan lagi pengalamanku terulang. Itu pemimpin yang baik. Yang keenam, pemimpin yang baik itu memberi peluang agar orang lain berhasil. Ini penting, ya. Jadi semakin banyak orang pengikut pemimpin itu sukses, berhasil, ya, dalam hidupnya, dalam keimanannya, menjadi dewasa, ya, terpanggil betul-betul ikut melayani juga pada gilirannya,
itu tanda bahwa pemimpin mereka baik, punya jiwa kepemimpinan yang baik. Tetapi kalau hanya pemimpinnya sendiri sukses, orang yang dia pimpin belum sukses, dipertanyakan ini pemimpinnya udah baik atau belum. Ya. Saudara-saudara, persoalannya adalah sulit mencari yang seperti 6 ini ya dalam kehidupan kita, apalagi kita sekarang hidup dalam konteks persaingan yang sangat ketat tapi juga sangat jahat tanda kutip. Persaingan kerja, persaingan di bidang pendidikan, persaingan ekonomi, ya, persaingan secara sosial, persaingan juga dalam pelayanan. Saya tidak tahu kita di sini ada persaingan enggak ya? Kita sendiri cari tahu, ya. Persaingan macam apa sih yang ada di gereja ini? Ya. Yesus memenuhi standar kepemimpinan seperti yang keenam itu tadi, ya. Kenapa? Yesus itu Tuhan. Kalau dia Tuhan, Tuhan itu kan dalam bahasa Yunani kurios artinya tuan, raja. Tapi kemudian lama-lama jadi Tuhan. Kalau kita melihat Yesus sebagai Tuhan dengan cara kita menganggap seorang pemimpin sekarang yang susah rendah hati, susah turun melayani, maka kita akan dapat jawaban bahwa Tuhan tidak akan mungkin mau membasuh kaki murid. Ya, karena dia Tuhan. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus melakukannya. Ya. Dan itu mengejutkan para murid dan itu menampar muka mereka sendiri. Harusnya mereka yang membasuh kaki Yesus, ya. Tetapi Yesus membalikkan itu. Dia mengambil inisiatif untuk melayani. Sebenarnya bukan apa-apa sih, Yesus dalam hal itu ingin memberi contoh. Yesus sebagai Tuhan juga tidak mungkin mati dengan cara memalukan di kayu salib. Saudara, mati di kayu salib itu memalukan pada saat itu. Itu adalah hukuman yang paling jelek bagi penjahat besar. Ya, tidak hanya supaya penjahat itu hilang dari muka bumi ini, tapi sebenarnya mempermalukan penjahat itu sendiri di depan orang banyak yang nonton ketika dia disalibkan. Jadi orang Yahudi yang menyalibkan Yesus pada saat itu tuh tujuannya untuk mempermalukan Yesus. Nih loh, orang yang hebat ngajar kemana-mana, yang kalian dengar, yang kalian ikuti, yang kalian percayai, sekarang dia dipermalukan di kayu salib. Kalau Yesus ya memakai konsep kepemimpinan dunia pada saat ini, maka dia tidak akan mau disalibkan dengan cara dihukum mati dengan cara memalukan. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya. Saudara, model diakonos Yesus memungkinkan semua orang mengalami keselamatan yang kekal. Ya. Nah, dalam konteks berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan bergereja pada hari ini, kepemimpinan seperti yang disampaikan oleh Yesus melalui ayat 11 dan 12 itu adalah tantangan besar bagi kita. Kalau mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi besar, dia harus menjadi semakin kecil. Tapi hari-hari ini saudara-saudara, orang membesarkan diri karena dia sudah capek melayani, ya enggak? Orang meninggikan diri karena capek direndahkan dan capek selama ini tidak diperhitungkan. Maka ketika dia naik jabatan menjadi orang terhormat, menjadi petinggi, menjadi pembesar di mana saja di masyarakat ini, entah dalam komunitas terkecil di keluarga, ini saatnya aku mau unjuk diri. Tapi sebenarnya konsepnya unjuk diri lah dalam pelayanan. Ya, tapi hari-hari ini yang terjadi adalah orang berlomba-lomba ingin mencapai kedudukan tinggi karena menginginkan kenyamanan dalam gelimangan fasilitas dan pelayanan yang tersedia. Orang berlomba-lomba menjadi pembesar karena dia berlomba-lomba ingin merasakan pelayanan. Saudara pernah enggak lihat pejabat ikut antri di lampu merah? Ya? Pernah ya? Saya tidak tahu nih, saya belum pernah lihat. Yang ada adalah nanti ada kendaraan Polantas di depan ngasih tahu orang supaya minggir. Meskipun itu di lampu merah, ya. Pernah enggak saudara-saudara lihat petinggi antri di ATM?
atau antri di ruang tunggu rawat jalan rumah sakit dan seterusnya. Jujur saya belum pernah lihat. Semakin tinggi dan besar seseorang sebenarnya saudara-saudara, semakin dia tidak bisa dijangkau. Itu yang terjadi. Bagaimana mungkin bisa melakukan 6 model kepemimpinan itu kepada yang dipimpinnya, ya? Bagaimana mungkin bisa seperti Yesus yang telah menurunkan derajat kepemimpinannya agar hidupnya bisa bernilai bagi orang lain? Susah. Karena itu saya katakan tadi ini tantangan besar. Ya, padahal kita tahu masyarakat kita, negara kita, gereja kita hari-hari ini sebenarnya membutuhkan gaya kepemimpinan yang mengayomi, yang hadir, eksis, yang memberi teladan bagi keseharian, menolong orang memiliki rasa aman dan nyaman dalam setiap urusan masyarakat atau umat yang dibela dan didampingi, ditunjukkan jalan cara agar berhasil. Jadi bukan dengan cara-cara ingin menang sendiri, ingin dihormati, ingin dilayani. Ya, ini tantangan kita, saudara-saudara, tantangan sosial sekaligus tantangan spiritualitas kita. Tantangan bermasyarakat, bergereja, sekaligus tantangan beriman kita. Kita bersyukur ditegur, ya, kita bersyukur diingatkan oleh Yesus. Karena itu mari mulai memimpin diri sendiri dan komunitas terkecil kita. Caranya tetap pandang dan teladani cara kepemimpinan Yesus yang melayani. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Di akhir syafaat kita, kita akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan. Sampai hari ini kami masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kami sadar kami diutus dan ditempatkan oleh-Mu di tengah dunia ini, bukan saja menikmati kenyamanan yang ditawarkan dunia ini, tapi terlebih kami diutus untuk tugas-tugas penginjilan, mewartakan kabar baik, menjadi contoh dan teladan dalam iman, pengharapan, dan kasih, tumbuh tegar dan kuat di tengah badai dunia ini, sehingga kelak ketika Tuhan memanggil kami memberi jawab yang baik dan benar atas semua tanggung jawab yang kami lakukan di tengah dunia ini. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu
yang telah memelihara kami di sepanjang minggu ini. Banyak hal yang kami alami dan kami temui. Kami belajar dari setiap persoalan hidup kami. Biarlah itu menumbuhkan karakteristik yang baik, bahkan iman, pengharapan, kasih kami yang tegar di dalam Engkau. Kami bersyukur atas hari ini. Di tengah semua kesibukan yang kami lakukan, ketakutan dan kekhawatiran kami di tengah pandemi ini, di tengah perjuangan dan pergumulan kami mengerjakan tanggung jawab dan pekerjaan kami di kehidupan ini. Tuhan memberikan kami kesempatan, kami boleh menemui Tuhan dalam ibadah ini. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami ingin juga mengingat saudara-saudara kami yang lain dalam doa ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Hiburlah mereka yang berduka cita. Kuatkanlah mereka yang bergumul dan berjuang dengan persoalan hidup. Berikanlah mereka pengharapan bagi orang-orang yang kehilangan pengharapan dan berputus asa. Bagi orang-orang yang terhilang, kehilangan perhatian, kehilangan rasa cinta kasih, Tuhan menolong mereka memberikan kepercayaan diri. Biarlah dengan kasih Tuhan mereka merasakan cinta di sekeliling mereka. Kami mendoakan masyarakat kami, terutama Kalimantan Tengah, yang beberapa bulan yang akan datang akan menghadapi pemilihan umum kepala daerah. Biarlah kami selalu merasakan aman, damai, bahkan sampai pada hari H nanti, proses pemilihan umum berjalan dengan kondusif, rapi, dan menyejukkan. Engkau menolong umat Tuhan agar boleh menunjukkan tanggung jawab sebagai warga bangsa dan warga negara dengan memberikan dan terlibat dalam pemilu ini secara baik dan benar. Engkau menolong gereja Tuhan agar menjadi pemimpin yang benar, yang boleh mengarahkan, memotivasi dan mendorong umat Tuhan untuk boleh menunjukkan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga bangsa. Kami memohon Engkau melindungi kami dari serangan virus corona ini yang semakin hari semakin menakutkan kami semua. Tolonglah agar kami setia melakukan protokoler kesehatan dimanapun dan kemanapun kami berada. Kami membawa rasa aman bagi diri kami sendiri dan orang lain. Kami berdoa untuk gereja yang telah Tuhan utus melayani di tengah dunia ini. Berkatilah gereja Tuhan, baik sebagai lembaga maupun sebagai personal. Karena gereja Tuhan adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan kasih, damai sejahtera, sukacita bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Allah, pemelihara hidup kami. Kami ingin mempercayakan seluruh waktu hidup kami ini yang sudah berlalu, hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Nas pengantar persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersama kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Hidup Kita Yang Benar. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.